Oke, dan sambil jemaat sekalian bisa mengambil kertas yang baru. Selamat pagi, saya ucapkan kepada semuanya. Syukur kita ketemu lagi. Kita agak sedikit terlambat karena tadi saya juga habis lari-lari ke rumah sakit ya. Ada satu orang mahasiswi kita ini tiba-tiba pingsan, sakit sekali di perutnya kayaknya. Oke. Nah, kita masih ingin menyelesaikan masalah Daud hari ini karena kita bicara mengenai raja-raja Israel. Saul adalah raja pertama, kemudian Daud. Tapi antara Saul dan Daud di sini dia tidak berkesinambungan ya. Artinya ini sudah dinasti yang berbeda. Nanti kita akan masuk habis Daud ke berikutnya, tapi sebelumnya kita selesaikan Daud dulu, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Minta Pak Ronald kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dari kediaman kami masing-masing sampai di gereja ini dengan selamat dan tidak bermasalah apapun. Kami akan mulaikan eksegesis kami pada pagi hari ini dengan dibimbing oleh Pak Stephen. Tuhan kiranya hikmat kepada beliau dan juga Tuhan berikan hikmat kepada kami semua agar kami mengerti apa yang diajarkan dan juga dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari untuk semakin teguh berpegang beriman kepada Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Baik. Coba kita lihat di dalam lembar kita, dan minggu lalu kita banyak membahas soal dosanya Daud, ya, dosa Daud waktu dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsheba, dan kita belajar banyak dari situ. Dan ingat bahwa ini semua tercatat dalam kitab 2 Samuel. Dan kadang-kadang ada orang yang berkata, saya pernah baca ya, satu orang yang mengkritik Alkitab. Dia bilang bahwa kenapa Daud berbuat dosa seperti itu, tapi tidak dihukum oleh Tuhan, sepertinya, ya, dihukum oleh Tuhan. Namun kalau kita membaca teksnya, sebenarnya Daud dihukum oleh Tuhan. Ya, Tuhan dengan jelas mengatakan kepada Daud bahwa Tuhan memang mengampuni dia, artinya dia tidak dikasih hukuman yang semestinya, karena hukuman yang mestinya bagi orang yang berzina, apalagi membunuh, adalah hukuman mati. Hukuman mati. Ya, tapi Daud tidak dihukum mati oleh Tuhan, tapi bukan berarti Daud lalu lepas dari konsekuensi. Ya. Jadi salah satu dari yang kita pelajari di situ adalah bahwa ada konsekuensi yang besar yang mengikuti dosa. Itu salah satu yang sangat jelas sekali pelajaran yang perlu kita tarik di sini. Ada konsekuensi terhadap dosa, gitu ya. Dan sebagaimana yang dikatakan di dalam Yakobus, coba kita buka sini ya. Yakobus itu setelah Ibrani. Dan kalau kita lihat di pasalnya yang pertama, ayat yang ke-15 di sini. Dikatakan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kita semua dicobai oleh keinginan kita, dan pada saat dosa itu dilakukan, biasanya akan ada rasa enak, ada rasa nikmat, atau ada suatu godaan, ada suatu tarikan di situ bahwa oh ya, ini dosa ini enak dan lain sebagainya. Ya. Namun Alkitab memberitahu kita bahwa konsekuensinya belum tentu langsung muncul, tapi ketika dia sudah matang maka akan menghasilkan konsekuensi. Dan konsekuensi yang terakhir dari dosa adalah maut sebenarnya. Maut ya, dan konsekuensi terakhir dari dosa adalah masuk neraka sebenarnya. Ya, tapi sebelum semua itu, ya, dosa Daud juga membawa kepada maut sebenarnya. Ada satu pribadi yang mati gara-gara dosa Daud, yaitu anaknya. Dan kita tahu bahwa ketika dia selingkuh dengan Batsheba, kan akhirnya Batsheba hamil. Dan karena dia hamil lah, kita sudah bahas minggu lalu, Daud
dengan segala cara upaya mencoba untuk menghilangkan itu. Dia coba bikin si Uria yang seolah-olah ayahnya, ya, tapi ketika itu gagal dan dia harus membunuh Uria dan dia menikah dengan Bathsheba. Anaknya lahir, ya, dan Tuhan mengambil nyawa anak itu. Tuhan mengambil nyawa anak itu. Jadi ada konsekuensi yang luar biasa. Nah, coba kita lihat ayat yang poin 8 kita dalam isian kita. Apa konsekuensi-konsekuensi lain yang muncul dalam pemerintahan Daud? Di poin 8, setelah peristiwa itu, yaitu kejatuhan dalam dosa, pemerintahan Daud dirundung masalah, ya, terutama secara internal. Dan ini adalah salah satu hukuman yang luar biasa, bahwa masalah akan muncul justru dari keluarga Daud sendiri. Ya. Dan kita lihat anak pertama Daud, siapa namanya masih kan? Amnon. Ini ya, nah, ini adalah isian kita. Anak pertama Daud itu namanya Amnon, memperkosa saudarinya sendiri, yaitu Tamar. Ya, dan Tamar kebetulan adalah adik kandung dari Absalom. Ya, Absalom. Dan ya, lalu Amnon dibunuh oleh Absalom. Karena Amnon perkosa adiknya, maka akhirnya dia dibunuh oleh abangnya, yaitu Absalom. Dan sebenarnya dosa Daud, saya lihat itu sedikit banyak ada efeknya kepada hal ini. Mengapa? Yang satu, dosa Daud, ya, tentunya kan belakangan akhirnya diketahui secara publik. Dan walaupun Daud sudah bertobat dan mengaku dosanya, tapi bisa jadi juga memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anaknya. Bahwa Daud sebagai raja, ya, dia menyalahgunakan kekuasaan dia. Ya, dia mengambil istri orang, suaminya dibunuh. Nah, sehingga kita melihat pada diri Amnon. Amnon ini kan anak pertama. Jadi barangkali dia merasa bahwa dialah, ada istilah orang itu, putra mahkota. Gitu. Bisa jadi dialah yang akan mewarisi, dialah yang akan menjadi raja selanjutnya. Dan itu membuat dia yang merasa bahwa dia juga bebas untuk melakukan apa-apa. Nah, kemudian Daud tidak menghukum Amnon dengan semestinya. Jadi ketika Amnon melakukan itu dan ketahuan dia memperkosa adiknya sendiri, kita tidak membaca Daud ada misalnya menghukum Amnon secara berat. Gitu. Mungkin ada dihukum, tapi sepertinya tidak ada suatu hukuman yang berat. Gitu. Padahal ini adalah suatu perbuatan yang sangat tercela. Dan kenapa Daud tidak menghukum Amnon secara berat? Iya, kenapa? Nah, jadi dia ada kepikir juga bahwa ya mungkin saya juga dulu seperti itu, gitu kan. Atau dia ada kayak, maksudnya ketika seseorang juga dia berbuat salah seperti itu, dia jadi kayak enggan untuk menghukum secara terlalu berat, karena dia bisa melihat diri dia sendiri juga di perilaku itu. Nah, jadi sehingga Daud tidak menghukum Amnon dengan tepat, dan ini membuat Absalom merasa dia perlu menegakkan keadilan dengan dirinya sendiri. Dia merasa dia perlu ambil tindakan sendiri, akhirnya dia membunuh Amnon. Nah, ketika Absalom membunuh Amnon, ya Daud juga tidak bisa gimana-gimana terhadap Absalom, karena dia sadar bahwa sebenarnya Amnon memang patut dihukum mati. Cuman dianya sendiri yang nggak melakukan itu. Jadi akhirnya Daud itu jadi kayak tidak tegas, jadi baik terhadap Amnon, baik terhadap Absalom, ya. Dan itu menimbulkan berbagai masalah ini. Sehingga Absalom lalu memberontak terhadap Daud. Ya, dan kisah ini kita ada baca di dalam 2 Samuel tentunya. Dia memberontak terhadap Daud dan hampir saja bisa menggulingkan ayahnya. Ya, karena dibantu oleh banyak orang. Salah satu orang yang membantu Absalom. Absalom ini kan anak Daud. Jadi anak Daud itu ada Amnon,
Amnon, Absalom, ini yang terkenal ya. Sebenarnya ada namanya Gilead atau Daniel, tempat lain namanya Daniel. Nah, lalu ada namanya Adonia. Dan Amnon mati, dibunuh oleh Absalom. Ya. Absalom memberontak. Nah, Gilead ini yang saya ada singgung juga di minggu lalu atau beberapa minggu lalu, bahwa ini yang anaknya si Abigail ini, tapi kita nggak pernah baca tentang dia di dalam Alkitab. Jadi cuma ada daftar silsilah. Salah satu anaknya Daud adalah Gilead atau Daniel dari Abigail. Jadi kita nggak pernah baca lagi dia, nggak pernah baca dia terlibat dalam perebutan kekuasaan atau dia ngapain gitu. Padahal dia anak kedua sebenarnya. Mestinya dari Amnon kan lari ke dia. Absalom kan anak ketiga nih. Jadi ini 1, 2, 3, 4 gitu. Urutannya gitu ya. Nah, ketika Amnon mati, akhirnya Absalom yang pengen jadi raja karena dia merasa dia selanjutnya. Tapi ini kemana? Nah, kita nggak tahu. Makanya ada banyak teori bahwa mungkin pada Daniel ini mungkin dia mati muda gitu ya. Nah, mungkin dia mati muda sehingga nama dia tidak, ya maksudnya dia nggak ada bikin apa-apa lah begitu ya. Nah, lalu Absalom, ya Salomo nanti ini ya, Salomo turun sini karena dia jadi raja selanjutnya. Ya, tapi Absalom, karena masih banyak yang lain kalau kita mau, nggak banyak yang lain. Ya. Anaknya banyak, istrinya kan banyak. Nah, lalu Absalom yang ini, yang menjadi raja, dia memberontak dan hampir dia berhasil karena dibantu oleh orang lain. Salah satunya penasihat Daud sendiri yang namanya masih ingat ya, Pak? Ahitofel. Nah, Ahitofel ini dia memberontak terhadap Daud, dia membantu Absalom. Nah, lucunya kalau kita baca dalam Alkitab, Ahitofel itu sebenarnya adalah kakeknya dari Batsheba. Coba kita lihat di sini, coba kita buka di dalam 2 Samuel ya. 2 Samuel pasal 23. Kalau kita membaca Batsheba, selalu disebut Batsheba binti Eliam. Jadi Batsheba itu anak dari satu orang namanya Eliam. Nah, Eliam punya anak namanya Batsheba, ini anak perempuannya ya. Batsheba belakangan menikah dengan Uria, ya, menikah di sini. Tapi Batsheba ini anaknya Eliam. Nah, tapi perhatikan di 2 Samuel 23 ayat 24 dalam daftar pahlawan Daud ada disebut situ Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Ahitofel orang Gilo ini adalah penasihatnya Daud yang memberontak. Jadi ternyata itu adalah kakeknya Batsheba dan Eliam bahkan dihitung sebagai salah satu pahlawan Daud. Jadi ini semakin membuka mata kita bahwa ketika Daud melakukan hal ini, dia itu benar-benar melukai orang-orang yang dekat dengan dia. Batsheba adalah cucu dari penasihat dia sendiri, anak dari salah satu pahlawan dia. Uria juga salah satu pahlawan dia. Ini dibunuh, ya. Ini kan menantunya, ini anaknya, gitu, diambil dan sebagainya. Jadi, wow, ya, sangat makin membuka mata kita betapa ini yang dilakukan oleh Daud itu begitu salah di sini. Nah, tapi akhirnya Absalom mati ya, karena pemberontakan yang gagal. Padahal dia hampir menang, tapi Tuhan punya rencana lain karena Absalom juga bukan orang yang baik. Absalom adalah orang yang jahat. Dan tadinya Daud masih tidak mau membunuh Absalom, masih ingat ya? Nah, dia kasih perintah kepada anak buahnya, kalau kalian ketemu Absalom kalian jangan bunuh dia. Tapi akhirnya siapa yang bunuh Absalom? Masih kan? Yoab, ya. Jadi Yoab udah kesel nih, ya, dia kesel. Karena sebenarnya yang balikin Absalom sebenarnya Yoab, gitu. Tapi kemudian Absalom memberontak. Jadi
Dia tidak mengindahkan perintah Daud. Absalom tergantung-gantung, dia ambil tombak, dia nikam Absalom sampai mati di situ ya. Absalom mati. Nah, tapi ini semua yang ini ya, yang terjadi, sehingga masuk ke poin 9 kita. Ke poin 9 kita. Jadi ini efek-efek dari dosa. Semua ini masalah, semua ya, efek dari dosa. 9. Namun Tuhan tetap bisa mendatangkan yang baik dari apa yang buruk. Jadi mungkin ada yang berkata begini, kalau misalnya dosa ada efeknya, jadi untuk apa kita bertobat dari dosa atau minta ampun sama Tuhan? Oh iya. Jadi banyak orang salah pikir. Dia pikir kalau dia berbuat dosa lalu dia minta ampun sama Tuhan itu tidak ada efeknya. Enggak juga. Kalaupun kita bertobat dari dosa kita, bisa jadi kita tetap ada kena efeknya. Itu memang efek dosa. Contohnya ada orang yang dia merokok puluhan tahun. Belakangan dia bertobat gitu kan. Bertobat terima Tuhan Yesus, berhenti merokok. Tapi ada kemungkinan nggak, misalnya karena dia sudah merokok puluhan tahun, akhirnya ujung-ujungnya dia kena kanker paru-paru misalnya. Bisa, begitu. Ya itu adalah salah satu efek dari dosa dia. Bisa juga Pak, kanker tenggorokan ini. Iya, ya macam-macam. Ya. Kan kalau kita lihat rokok kan apa menyebabkan kanker sama jantung, impotensi ya macam-macam gitu. Ya oke lah. Dosanya di mana ya? Dosanya di mana? Dosanya? Iya. Dosanya nomor 1 merusak tubuh, ya kan? Nomor 2 ketika dia kecanduan, maka dia telah membiarkan dirinya apa? Diperhamba oleh badan. Gitu ya. Jadi, ya. Menghidangkan langit-langit mendukung itu ya. Ya, ada kan ayatnya. Ya. Oke. Nah, ya jadi maksud saya hanyalah bahwa kita bisa berbuat dosa, lalu kita bertobat, tapi efek dosa itu bisa tetap kena pada kita. Seperti Daud ini kan, dia berdosa, dia bertobat, dan Tuhan terima pertobatan dia. Ya, tapi Tuhan tetap membiarkan efek dari dosa itu ya kena juga kepada Daud. Namun bukan berarti bahwa oh ya kalau gitu saya nggak usah bertobat lah, toh kena efek dosanya juga. Enggak juga gitu. Karena ketika kita bertobat dan kita mengakuinya kepada Tuhan, maka Tuhan bisa, nomor 1 tentu hukuman yang Tuhan berikan kalau seseorang yang menyesal dengan tidak menyesal mungkin berbeda ya. Misalnya kalau Daud nggak menyesal nih, ya hukuman Tuhan mungkin beda lagi. Gitu. Hukuman Tuhan yang mungkin Daud mati dan sebagainya. Dan nomor 2 seperti yang kita lihat di ayat nomor 9 kita ini, Tuhan bisa mendatangkan yang baik dari apa yang buruk. Ketika kita bertobat, Tuhan bisa datangkan yang baik dari yang buruk. Yaitu dalam kasus Daud, akhirnya penerus Daud adalah anak dari Batsheba. Penerus Daud adalah anak dari Batsheba yang diberi nama ya, Tuhan kasih dia nama dia dikenal Salomo. Tapi ini anak yang spesial karena Tuhan sendiri kasih nama kepada dia. Nama yang dikasih Tuhan adalah Yedijah. Yedijah. Jadi banyak orang tidak kenal nama Yedijah, kenal dia Salomo. Ya. Ini nama yang diberikan Tuhan. Yedijah, Salomo, ya. Yedijah itu memang yang dinubuatkan Tuhan atau Ya jadi waktu anak itu lahir lewat seorang lewat Nabi Nathan, Tuhan titip pesan bahwa dia kasih nama anak ini Yedijah. Ya. Nah itu ada di 2 Samuel coba itu. 2 Samuel pasal 12 ya. 12:25. Ya, 12 ayat 25. Katakan dan dengan perantara Nabi Nathan ia diberi nama Yedijah atas kehendak Tuhan. Gitu kan? Jadi itu nama lain dari Salomo yang diberikan. nama lain. Ya, nama lain. Nama lain dari Salomo yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Ya. Berarti itu nama Salomo nama Ibrani apa? Ya, dua-duanya nama Ibrani. Yedijah juga. Nah, karena zaman itu orang bisa punya lebih dari 1 nama. Ya sama lah seperti hari ini juga.
Orang kan bisa punya nama depan, nama tengah, nama belakang. Panggilan ya. Jadi cuman zaman itu kan nggak ada kayak tertulis atau orang pakai ada KTP atau apa gitu kan, harus nama lengkap apa. Cuman orang tahu aja oh namanya Salomo atau disebut juga Yedija. Ya kalau zaman sekarang ya mungkin Salomo Yedija gitu. kalau harus didokumentasikan gitu. Kalau Sulaiman, Hah? Sulaiman, Sulaiman itu kan cuman versi ini aja, versi Arab dari nama Salomo. gitu ya. Kan dari Solomon. Solomon, Nah, kalau bahasa Inggris kan kalau kita kan Salomo. Bahasa Inggris Solomon. Nah, di Arab kan Sulaiman gitu. Abdul, Sama ya, Sulaiman. Iskandar. iya, Iskandar, Ya, Iskandar itu ya Alexander. Alexander ya. Oke, ya dan 10 sehingga akhirnya Daud menyelesaikan pemerintahannya dengan baik dan menjadi contoh teladan bagi semua raja yang akan datang. Dan semua raja nanti akan diukur apakah mereka seperti Daud atau tidak. Apakah mereka setia pada Tuhan seperti Daud. Nah, jadi Daud adalah contoh yang baik. Tentu dia bukan orang yang sempurna, dia ada kesalahan. Ya kita tidak sebut juga semua kesalahan dia karena pernah ada satu kesalahan lain lagi yang kita tidak bahas, itu di mana dia ingin mensensus orang Israel ya, dengan motivasi yang salah. Dan Tuhan juga ada kasih hukuman di situ. Tapi jauh lebih banyak hal positif yang bisa kita pelajari dari Daud. Dan hal-hal negatif yang tercatat dengan dia justru memberikan kita pengharapan bahwa Daud itu bukan Superman gitu. Daud itu bukan manusia yang tak ada cacat celah yang kalau kita bandingkan dengan diri kita mungkin ya kalau gitu saya nggak mungkin lah seperti itu ya, karena saya kan punya kelemahan. Ya, enggak, Daud adalah orang yang punya kelemahan. Ya, dan tapi dia belajar dari itu, dia menang atas kelemahan-kelemahan dia dengan kasih karunia Tuhan ya. Dan ya, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa ya, jadi suatu teladan yang indah bagi kita. Pak, untuk yang waktu kasus sensus itu dia salahnya di mana? Oke, baik. Itu ada dicatat di Raja-Raja maupun di Tawarik ya. Jadi waktu itu dia suruh Yoab ya untuk ayo sensus, saya mau tahu berapa banyak orang Yehuda dan orang Islam. Dan memang banyak orang berpikir salahnya di mana? Karena kalau sensus hari ini di negara-negara rata-rata sensus ya sensus saja, begitu kan? Dan bagi kita di pemandangan modern, sensus itu ya sesuatu yang rutin dilakukan dan normal lah. Indonesia berapa setiap 10 tahun ya, masalah kan 10 tahun sensus gitu. Ya, tetapi dalam konteks waktu itu Tuhan sudah atur sebenarnya. Jadi Tuhan atur di dalam hukum Taurat bahwa setiap kali ada sensus, tiap-tiap orang itu harus memberikan persembahan untuk penebusan nyawa mereka. Ya, itu ada aturannya. Saya lupa ya di mana itu. Saya nggak siapan. Ada di entah imamat apa bilangan apa berapa gitu ya. Bahwa setiap kali orang Israel sensus, tiap-tiap orang harus bayar ini persembahan pada Tuhan untuk penebus nyawa. Gitu. Nah, maksud Tuhan apa? Maksud Tuhan adalah ada suatu kecenderungan bagi manusia atau raja atau pemimpin ketika dia sensus itu adalah suatu sumber kesombongan. Bahwa, lihat nih, rakyat saya, prajurit saya, sekian banyak. Gitu. Dan itu menimbulkan kesombongan dan menimbulkan rasa mengandalkan ini, gitu. Ya, mengandalkan prajurit yang banyak, mengandalkan. Nah, Tuhan tidak mau. Tuhan maunya raja-raja Israel, pemimpin Israel itu nomor satu tidak sombong, dan nomor dua melihat bahwa Tuhan adalah kekuatan dia, bukan prajurit yang banyak atau lain sebagainya. Nah, tentu sensus dalam konteks yang benar itu boleh, ya, karena di bilangan Musa kan pernah sensus orang Israel segala macam. Tapi sekali lagi yaitu dengan hati yang rendah hati dan juga
makanya kasih persembahan sama Tuhan. Artinya tiap-tiap nyawa ini sebenarnya milik Tuhan gitu, bukan milik si raja. Gitu. Nah, oleh karena itu ketika Daud pertama suruh mereka sensus, kalau kita baca, Yoab pun sebenarnya udah tahu ini nggak bener gitu. Ya, dia sudah tahu, makanya Yoab waktu itu agak-agak enggan juga. Dia bilang, aduh, jangan sensus lah, biarlah Tuhan bikin orang Israel berkali-kali lipat gitu. Nggak usah sensus lah begitu. Ya. Karena dia bisa mendeteksi bahwa mungkin ada kesombongan pada diri Daud pada waktu itu. Ya. Nah, dia bilang, udah jangan, nggak usah sensus aja. Tapi Daud sebagai raja ya perintah, pokoknya sensus. Nah akhirnya ya karena itu ya Tuhan menghukum. Ya Tuhan menghukum dan ya kita baca juga ya. Jadi ya itu pelajaran bagi kita. Ya. Kalau Kaisar Agustus yang sensus. Ya itu beda lagi, itu kan bukan orang Israel. Ya itu Romawi itu. Ya, maksudnya standar pertanggungjawaban dia sama Tuhan itu bukan ini, itu nanti. Oke, jadi kita sudah selesai dengan yang Daud. Dan kita mau masuk sekarang ke yang Salomo. Nah, ini sesuai dengan lembaran yang tadi dibagikan. Oke ya, Salomo, dan masuk ke Salomo berarti kita masuk ke satu raja-raja sekarang. Di dalam ini kita ya, satu raja-raja. Dan Salomo itu mengambil tempat paling besar di satu raja-raja, ada 11 pasal tentang dia. Jadi kita masuk ke sini, Salomo. Dan Salomo adalah anak Daud. Sehingga ketika Salomo menjadi raja, berarti salah satu aspek dari janji Tuhan kepada Daud, ingat Tuhan bikin perjanjian sama Daud kan? Namanya perjanjian Daud. Salah satu janji Tuhan kepada Daud adalah kalau dia sudah mati, anaknya akan duduk di atas tahta. Dan itu berarti Daud sudah sukses membuat suatu dinasti. Nah ini yang gagal dilakukan oleh Saul. Karena Saul sangat ingin bahwa dia juga pengen bikin suatu dinasti. Ya, oleh karena itu dia sangat ingin Yonatan anaknya menjadi raja. Tapi dia sendiri sudah ditolak oleh Tuhan. Dan Yonatan juga sudah sadar. Makanya kalau kita baca, Yonatan pun bilang sama Daud, kamu yang akan jadi raja, saya jadi orang kedua aja lah. Ya. Tapi Saul ngotot, ya, akhirnya Saul mati, ya, dia tidak meninggalkan dinasti karena anaknya juga mati, ya, 3 anaknya yang hebat mati, tinggal 1 yang namanya Isboset. Yang akhirnya bukan sih, yang cacat tuh Mephiboset, yaitu anaknya Yonatan, gitu ya. Cuman Isboset itu yang bersaing dengan Daud waktu itu, ya, tapi akhirnya gagal. Nah, Daud akhirnya anaknya naik tahta, Tuhan kuatkan. Namun untuk awalnya ada sedikit pertanyaan mengenai ini ya, mengenai siapa yang jadi raja, karena ini mati, ini kemungkinan besar juga udah mati. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan senioritas, Adonia di sini, ya, Adonia yang mau naik ya. Oke, coba kita lihat dalam mixer kita dulu di sini. Oke, poin nomor 1. Kitab Raja-Raja bermula dengan gambaran masa-masa akhir Daud yang sudah tua dan menjadi lemah, ya. Jadi Daud menjadi lemah, dan ini juga menjadi suatu pelajaran bagi kita bahwa sekuat dan sehebat apapun kita, ada saatnya juga kita jadi lemah, gitu. Ya, Daud adalah seorang pahlawan yang luar biasa. Dia waktu muda lawan Goliat, dia perang seumur hidup dia. Tapi begitu dia sudah sampai umurnya, ya dia jadi lemah juga. Dan oleh karena itu benarlah yang dikatakan oleh Paulus, manusia jasmaniah kami dari hari ke hari semakin lemah, tapi manusia batiniah kami semakin kuat. Coba kita lihat di dalam ayatnya di sini. Itu ada di Korintus ya. Kalau saya nggak salah 2 Korintus. Oke, 2 Korintus 4. Biasanya ayat seperti ini belum terlalu diapresiasi oleh orang yang masih sangat muda, karena kalau orang masih muda itu dia kekuatannya malah terus meningkat gitu kan. Kalau anak-anak kan makin lama makin kuat ya, orang muda juga masih kuat. Tapi begitu kita sudah
mulai masuk kepada usia, maka apa yang Paulus katakan di sini menjadi sangat jelas bagi kita. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, karena meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Nah, jadi ada orang bilang kita tidak bisa melawan biologi misalnya. Kita tidak bisa melawan waktu, gitu kan? Yang namanya kita tambah usia ya tambah lemah. Saya sendiri merasakan, dulu saya main bulu tangkis segala macam. Terakhir ini saya begitu cedera sedikit di lengan saya, kok lama sekali sembuhnya ya. Dulu kayaknya 1 minggu udah selesai. Sekarang berbulan-bulan masih sakit. Oke, kita nggak bisa ini. Kita nggak perlu tawar hati gitu. Kita nggak perlu tawar hati ya, sekalipun tubuh kita semakin merosot. Kenapa? Karena manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Jadi secara rohani kita harus semakin kuat, makin berhikmat, makin dekat dengan Tuhan, dan secara internal kita semakin kuat, walaupun secara eksternal mungkin kita semakin melemah. Jadi nggak masalah. Dan Daud adalah salah satu contoh. Dia orang yang secara badan hebat sekali, lawan Goliat, lawan semua yang lain, tapi pada masa tuanya dia melemah secara fisik. Dan masuk di poin nomor 1 di sini, melihat kondisi Daud, maka Adonia, anak tertua Daud yang masih hidup. Yang lagi kita lihat sini ya, anak 1, 2, 3, 4, ya kan? 1 sudah mati, 2 gak jelas kabarnya, 2 sudah mati, 3 sudah mati, ya ini 4. Adonia, dia yang tersisa paling tua. Nah, ingin mengangkat diri menjadi raja, dan menurut apa ya? Kalau kita bilang menurut dunia, ya memang harusnya dia yang jadi raja. Karena kalau dunia kan pikir ya udah anak selanjutnya yang jadi raja, anak terbesar selanjutnya. Tapi kita harus paham bahwa Israel ini adalah monarki, tapi monarki yang di bawah Tuhan. Jadi yang punya hak untuk menentukan siapa raja selanjutnya sebenarnya adalah Tuhan. Makanya ketika Saul mati-matian, pokoknya saya mau anak saya menjadi raja. Tapi Tuhan bilang enggak, saya tidak mengizinkan. Ya maka Saul nggak bisa. Karena ini bukan monarki absolut, ini monarki di bawah teokrasi. Dan Tuhan yang menentukan sebenarnya siapa raja selanjutnya. Sehingga Adonia mau jadi raja, Tuhan tidak mau. Tuhan mau Salomo yang jadi raja. Oke. Nah, tetapi ada banyak orang yang tidak sensitif kepada Tuhan dan dia mau memaksakan kehendaknya. Sehingga Adonia dibantu oleh Panglima Yoab di sini, ya, dibantu oleh Yoab dan Imam, masih ingat siapa? Abiatar, ya, Imam Abiatar. Jadi, nah waktu Absalom memberontak, dia dibantu oleh ini, tapi dia tidak dibantu oleh Yoab, dia dibantu oleh si Abiatar. Tapi ketika Adonia mungkin merasa dia bukan memberontak, dia hanya memuluskan suksesi lah, gitu ya. Memuluskan suksesi dari Daud kepada dirinya, dan dibantu oleh Yoab, dibantu oleh Abiatar. Namun kita lihat di poin nomor 2 kita, Adonia tidak memiliki karakter yang baik. Tidak memiliki karakter yang baik itu muncul di pasal 1 ayat 6, di mana dikatakan dia tidak pernah ditegur oleh bapaknya. Ini kesalahan Daud juga sebenarnya. Mungkin Daud saking sibuknya ya, nggak tahu sibuk ngapain dia. Jadi dia tidak menjalankan ini dia juga. Dan ini adalah salah satu apa ya? Salah satu kelemahan dari poligami juga. Di mana Daud punya begitu banyak anak dari banyak istrinya, dia tidak punya kesempatan yang cukup ya untuk mendidik anaknya satu persatu dengan benar. Dan di dalam skema poligami, akhirnya pendidikan itu lebih banyak kepada ibu gitu. Karena yang dekat sekali dengan anak itu adalah ibu kalau begitu. Karena bapak kan punya banyak istri, punya anaknya juga banyak gitu.
Jadi akhirnya masing-masing ibu yang lebih punya banyak ini pengaruh kepada anaknya. Dan oleh karena itu di dalam raja-raja, terutama dalam sejarah Yehuda, kalau Anda perhatikan ada satu hal yang menarik. Selain kita dikasih tahu misalnya raja ini, terus berikutnya raja ini, pasti dikasih tahu juga nama ibunya. Ya. Ibunya adalah ini, si siapa begitu dan sebagainya. Dan karena ada efeknya di situ. Dan kita bisa mengasumsikan bahwa kebanyakan raja-raja waktu itu ya memang berpoligami. Gitu. Memang berpoligami dan mereka punya lebih dari satu istri, tapi pengaruh kepada si anak ini besar pada ibunya, besar pada ibunya. Nah, memang benar seorang ibu punya pengaruh besar pada anak, itu sih kita nggak katakan salah ya. Tapi ya seorang ayah juga sebenarnya perlu, ya, diperlukan pengaruh bapaknya di situ. Dan Daud di sini rupanya gagal untuk mempengaruhi Adonia ke arah yang baik, ya. Dan dia juga gagal mempengaruhi Amnon dan Absalom rupanya ke arah yang baik. Nah, mungkin belakangan dia sedikit belajar dari ininya, pelajarannya, sehingga ya, sepertinya yang anaknya yang belakangan seperti Salomo dan sebagainya jauh lebih baik di sini ya. Oke, jadi poin nomor 2, Adonia tidak memiliki karakter yang baik dan tentulah Israel akan jatuh jika dia naik takhta. Daud juga tahu akan hal ini dan telah berjanji secara pribadi kepada Batsheba bahwa Salomo yang akan menjadi raja. Dan akhirnya itu berhasil dilakukan dengan dukungan Nabi Nathan, ya. Nabi Nathan, Imam Zadok, dan Panglima Benaya. Ya, Salomo naik takhta di sini. Akhirnya menjadi papan di tangan Salomo. Tuhan menggenapi kepada Daud perjanjiannya, anakmu akan aku naikkan, akan aku kokohkan. Dan ya, akhirnya ini juga karena yang imam yang ikut dengan Daud itu ada dua, yaitu Abiatar, satu lagi adalah Zadok. Zadok dan Abiatar. Tapi karena Abiatar akhirnya mendukung Adonia, akhirnya dia terpental. Ya, dia tidak lagi dipercaya oleh Salomo. Akhirnya yang masuk adalah dari keturunan Zadok. Nah, kalau kita masih ingat, kalau kita tarik-tarik, imam pertama itu kan Harun sebenarnya. Harun itu punya 4 anak, yaitu apa? Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Nah, Nadab dan Abihu sudah mati duluan karena mereka mempersembahkan api yang asing. Ya. Jadi api asing mereka mati saat muda, sehingga akhirnya garis keturunan imam itu hanya dari 2, Eleazar dan Itamar. Nah, anaknya Eleazar ini terkenal namanya Pinehas. Nah, ini Tuhan sangat senang karena Pinehas bagus ya. Dia giat bagi Tuhan. Jadi imam besar itu garisnya turun lewat Eleazar ke Pinehas dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu kenapa pada zaman hakim-hakim tiba-tiba garis imam besar pindah ke garis Itamar. Ya. Dan pindahnya ini kapan kita nggak jelas ya. Tapi akhirnya yang kita baca Imam Eli, nah itu adalah dari jalurnya Itamar sebenarnya. Ya, jalur Itamar. Mungkin di satu sisi pernah ada suatu ketika imam besar di sini mati, terus anaknya masih sangat kecil, gitu kan, misalnya, sehingga akhirnya diambil alih oleh yang di sini, mungkin ya. Tapi karena Imam Eli anaknya kan Hofni dan Pinehas juga, sama Pinehas ya, tapi Pinehasnya beda nih. Hofni dan Pinehas, ya. Tapi yang jahat, akhirnya Tuhan bilang, oke, aku akan tolak ini. Ya. Dan anaknya turun-turun lagi ya termasuk si Abiatar ini. Abiatar ini ya. Sedangkan Zadok itu yang dari sini. Zadok ya, Zadok itu garisnya Eleazar sebenarnya. Jadi akhirnya yang Abiatar tersingkir, yang garis Zadok di sini yang. Oke, kita akan stop sampai sini. Kita akan lanjutkan tentang Salomo bukan minggu depan, karena minggu depan kita tidak ada sekolah minggu dewasa. Karena perayaan HUT kita akan mulai jam 9. Nah, jadi tidak ada sekolah minggu dewasa, tapi langsung kebaktian yang jam 9. Mungkin harus ingatkan kepada jemaat-jemaat yang lain juga, jangan lupa ya, biasanya mereka ada yang datangnya jam 10 kan? Harus diingatkan jam 9. Minggu depan kita sudah. Oke, kita bersatu doa.
Saya minta Pak Martinus ini kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah diterangi dari kebenaran firman-Mu tentang sejarah raja-raja yang untuk kami ambil yang baiknya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan bergabung dengan jemaat, Tuhan berkati kami semua yang bertugas juga Tuhan, biar semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Amin.